Shalom dan selamat pagi. Kembali Ibu ucapkan buat seluruh anak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar buat kalian? Pastinya selalu dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat. Anak-anak Ibu, hari ini kita masuk di subtema yang kedua, masih di tema yang keempat dengan judul subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dan juga ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa anak-anak Ibu, kita berdoa dulu ya. Kembali kami datang padamu buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Layaklah kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kembali kami mau belajar. Biarlah Tuhan yang boleh membimbing seluruh anak didik kami yang ada di rumah. Tetap berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat agar mereka dapat memperoleh ilmu melalui video pembelajaran hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Anak-anak Ibu, silakan buka buku paket kamu pada halaman 50. Mengapa orang harus bekerja? Ya, apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan tersebut? Ya, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Pasti ya, pernah ya. Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah. Beliau hadir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari untuk lomba. Pak Weli berkata, andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada saat upacara bendera. Ia bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Ya. Nah, rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang anak-anak Ibu. Jadi kelas 4, 5, 6 itu sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapakah calon pembelinya? Ya, pastinya para bapak dan ibu pejabat itu yang diundangnya. Maka setelah selesai, ia sampaikan dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato ke kota. Dengan didampingi Pak Seto guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota dan mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tidak sia-sia Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, dari cerita ini, Ibu singkat-singkat tadi ya, Ibu ambil bagian-bagian pentingnya. Pak Udin itu sudah bekerja untuk si anak didiknya yang ikut lomba. Itulah yang tadi dikatakan bahwasanya adakah kita bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain seperti Pak Weli. Ya, dari cerita tersebut kita belajar bahwasanya Pak Weli mengorbankan dirinya untuk kepentingan siswanya yang ingin lomba pidato ke sekolah, ke kota ya. Nah, kita masuk di muatan pembelajaran IPS. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia tinggal di kampung nelayan. Setiap malam ia pergi melaut. Dan ayah membawa sampan dan jaring untuk berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai laut yang besar. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit, tergantung kepada cuaca.
Sampan ayah juga tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Nah, dari cerita Pak Udin ini, cerita ayah ini kita belajar tentang nelayan tradisional. Kalau nelayan tradisional itu pergi bekerja pada malam hari. Dia menggunakan perahu atau sampan, tidak menggunakan pukat harimau atau bom peledak. Ya, anak-anak ibu, itu dia kalau nelayan tradisional. Dia pun bekerja tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan, pastinya dia kena hujan dan dia tidak melaut. Itulah ciri khas nelayan tradisional. Beda dengan nelayan modern. Kalau nelayan modern itu alat penangkap ikan mereka itu berupa jaring dan juga radar. Jadi ada radar khusus yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan mereka menggunakan bom. Nah, ini untuk nanti kita masuk di materi bahasa Indonesia ya. Seperti biasa diagram Venn menunjukkan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, dari cerita tadi aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan dasar peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Nah, anak-anak ibu, ini adalah contoh nelayan yang menggunakan bom peledak. Ya, ini menggunakan pukat harimau. Jadi akibat buruk yang ditimbulkan kalau menggunakan bom dan pukat harimau itu menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan di dasar laut. Jadi rumah-rumah ikan di dasar laut itu pun hancur dibuat bom peledak itu. Jadi ketika menggunakan pukat harimau juga menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring sehingga ikan kecil itu pun tidak ada lagi generasi penerusnya di dasar laut itu. Ikan besar, ikan kecil terjaring semua di dalam pukat harimau. Akhirnya apa? Ikan-ikan kecil itu pun mati. Jadi tidak ada lagi regenerasi yang ada di dasar laut. Jadi dilarang ya menggunakan bom dan pukat harimau. Tetapi manusia sekarang licik anak-anak ibu. Supaya hasil ikannya banyak, tidak mau capek, jarang lagi mereka menggunakan seperti ayahnya si Edo tadi, menggunakan sampan dan menggunakan jaring biasa ya. Nah, pertanyaannya, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Apa prosesnya? Iya, ini prosesnya ya. Yang pertama ini yang pertama ya anak-anak ibu. Ikan dijaring oleh nelayan di dasar laut. Ini dia ditangkap ikannya. Yang kedua, ikan dijual ke pelelangan ikan atau dijual nelayan ke pasar. Ini dia ya. Nah, yang ketiga, ikan itu dibeli oleh ibu atau bapak kita ke pasar. Ya, ikan dibeli ke pasar, lalu ikan dimasak oleh ibu kita di rumah, lalu digoreng, dimasak, jadilah ikan yang seperti kita nikmati setiap hari. Itulah proses bagaimana ikan di dasar laut itu ditangkap sampai kita bisa makan ikan itu setiap hari. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mendiskusikan tentang jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Jenis pekerjaannya ada nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang, ada ibu yang memasak, ya kan? Nah, hasil tangkapan atau hasil dari setiap pekerjaan itu yang pertama, nelayan menghasilkan ikan berarti barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan, tukang angkut barang mendapat upah, penjualan ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang. Nah, tahukah kamu perbedaan antara pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa? Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, perajin, dan lain-lain. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa atau bisa dinikmati oleh orang lain. Ya,
Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, polisi, supir, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh perbedaan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Itu materi kita ya. Nah, untuk tugas hari ini silakan kamu baca dan kamu pelajari. Semua jawaban ada pada video ya. Terima kasih buat anak ibu yang setia menonton pembelajaran ibu. Tetap semangat, kamu pasti bisa kalau kamu rajin belajar. Tetap semangat anak-anak ibu ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.